Halo teman-teman Web Project, berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbagi impresi ya, atau kesan dari NMAX Turbo teman-teman ya. Dimana motor ini sudah saya gunakan 1000 kilo ya. Jadi apa saja sih perbedaan dengan NMAX sebelumnya ya. Jadi memang sebelumnya saya pernah menggunakan NMAX 2DP teman-teman ya. Dan sekarang saya untuk generasi ketiga saya tentukan atau memilih NMAX Turbo standar warna silver dengan kombinasi pelek warna gold teman-teman ya. 1000 kilo saya pikir waktu yang cukup untuk bisa mengenali dari motor NMAX ini ya. Dimana impresi pertama yang saya rasakan di NMAX Turbo ini adalah kenyamanan dari shock. Jadi menurut saya shock ini lebih empuk dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu tadi dengan 2DP ya teman-teman ya. Ini lebih empuk ya, kalau lihat perubahan bagian depan fendernya juga berubah. Nah, untuk shock belakang juga empuk. Nah, tapi di sini ada pembedanya ya teman-teman, dimana di sini bisa setting preload ya, jadi tinggal diputar, tentunya kerenggangan berbeda, responnya pun juga akan berbeda. Tapi selama saya pakai di 1000 kilo saya full tidak ada penyetelan ya. Karena apa ya, saya sendiri pengen mengeksplor lebih dari motor ini. Nah, mengenai jok, yang pasti jadi satu keunggulan ya teman-teman, jok NMAX itu nyaman, empuk ya, lebar ya. Tapi menurut saya agak sedikit ini ya, agak sedikit licin ya. Karena apa? Untuk yang 2DP yang sebelumnya itu saya motif jahitan itu agak sedikit keset. Kalau ini sih agak, menurut saya agak sedikit licin. Tapi ya itu tadi ya, ini kecil lah ya, masalah licin dan enggaknya ya. Oke, ini jok versi NMAX Turbo standar. Nah, ini teman-teman yang jadi salah satu ciri NMAX teman-teman, reading position, dimana posisi kaki dua pilihan, pengen relax atau dengan kondisi standar. Ini saya pikir yang jadi kelebihan dari generasi 1, 2, dan 3 ya teman-teman, pijakan kaki ini. Oke, mungkin bisa jadi patennya NMAX ya teman-teman ya. Kenapa ya? Kombinasi shock, jok, dan posisi kaki ini menurut saya sangat nyaman. Oke. Ini dari sebelah kiri teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba explore itu tadi fitur dari Yamaha Electric GVT teman-teman. Kenapa ya saya pilih motor ini ya, salah satunya teknologi ini teman-teman, atau NMAX Turbo ini. Itu tadi Yamaha Electric GVT, dimana yang sebelumnya penggerak dari puli itu ada dari pergerakan roller, tapi ini menggunakan motor atau servo teman-teman. Sehingga apa ya, ini yang menurut saya, nah, dari sini teman-teman, yang saya rasakan adalah feeling saat kita mengoperasikan throttle ya. Kita coba intip dulu speedometernya ya teman-teman. Nah, kita pastikan kilometernya masih 1000 ya. Oke, ternyata 1000 lebih 61 teman-teman. Jadi menurut saya ini waktu yang cocok, yaitu tadi untuk mengkomparasi ya teman-teman ya. Oke, nah apa yang kita bisa lihat untuk yang di sini teman-teman, yang kita dapat dari informasi speedometer teman-teman, bahwa NMAX Turbo ini ada dua mode, yaitu tadi ada T mode dan S mode ya. Teman-teman bisa lihat ya, dimana T mode dan S mode ini ada perbedaan, dan ini cara mengoperasikan ya. Oke, kita tinggal tekan, dia akan berubah atau S atau T.
Nah, bedanya apa? Kalau di mode T, ini motor lebih halus teman-teman ya. Kalau S ini motor agak sedikit responsif. Nah, ini pembedanya di mode, dan salah satu pembeda dengan NMAX Tex-Max ya teman-teman. Kalau untuk yang Tex-Max speedometernya sudah TFT ya, sedangkan untuk standar masih LCD. Oke. Selain itu, nah yang menariknya ada di sini teman-teman. Shift tombol, dimana ini kita bisa operasikan, yaitu tadi tekan 1, 2, dan 3. Nah, ini kerasannya menurut saya saat engine brake teman-teman. Jadi kalau kita kecepatan tinggi ngerem belum cukup, nah ini saat kita operasikan switch ini ya, shift ini, engine brake-nya muncul. Nah, ini yang tidak ada sensasi berkendara kalau dibandingkan dengan Matic konvensional atau tipe roller ya. Dan motor ini ya kemarin juga sempat saya buat ketanjakan keturunan, yaitu tadi ke Pangalengan. Engine brake yang dirasakan jauh lebih nyaman teman-teman. Jadi ini bisa membantu juga saat proses pengereman ya. Bahkan saat turunan itu saya sendiri fungsi rem itu jarang digunakan. Lebih enak menggunakan fitur dari shift ini teman-teman. Nah, itu sensasi berkendara menggunakan NMAX Turbo. Itu tadi di 1000 kilo. Ya. Selain itu teman-teman, motor ini saat kita gunakan di kondisi jalan agak padat merayap ya, motor ini sangat menurut saya sangat lembut. Jadi tidak ada yang namanya kayak semacam ngehentak. Jadi kalau kita putar throttle ya motornya oke, jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu tadi putaran throttle dan putaran roda atau kecepatan motor. Itu yang bikin beda kenapa saya memilih NMAX Turbo teman-teman. Oke. Kalau konsumsi ya dengan penggunaan random ya teman-teman, ini konsumsi bahan bakarnya itu kemarin bisa di 37, yaitu tadi yang menggunakan ya saya dan istri ya, artinya punya rating yang beda tentunya ya. Tapi saat kita kemarin gunakan di kondisi luar kota atau touring ya, saat ke Pangalengan itu bisa tembus 4,7 ya kurang lebih ya. Oke, ya itu oke lah, ini tentang konsumsi pasti akan beda ya. Setiap orang akan memiliki hasil yang berbeda ya. Ini dari NMAX Turbo ya. Selain itu juga motor ini terkoneksi dengan HP ya. Juga dilengkapi electric power socket ya, dilengkapi dengan 2 laci, yaitu saya pikir jadi satu fitur tambahan ya, dimana saat kita bertouring atau berpergian jauh itu bisa jadi akomodasi tempat menyimpan barang ya. Yang paling menarik yaitu tadi bagasi dari NMAX sendiri, bagasinya besar ya. Ini ya menurut saya di kelas 150 cc dengan teknologi YSJVT ini sangat membantu, dan ya salah satu teknologi dengan apa ya yang menarik lah menurut saya teman-teman. Dan selain itu teman-teman, bahwa motor ini juga menggunakan tensioner hidrolik teman-teman ya. Oke, dengan kombinasi VVA dengan start stop system ya, ada dilengkapi dengan hazard lamp ya, sudah smart key ya. Menurut saya fitur teknologi motor ini komplit teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman, variabel valve aktuator ini juga satu penyumbang ya tenaga, begitu juga tentang konsumsi bahan bakar. Karena apa? Di kondisi tertentu camshaft ini cara kerjanya berbeda ya, bahwa
di 6000 rpm ini VVA-nya aktif ya. Kalau kita gunakan rendah, rpm di bawah 6000, dia menggunakan durasi cam yang berbeda. Oke, itu impression NMAX di 1000 kilo teman-teman ya. Kita akan coba beda lagi nextnya ya, setelah pemakaian yang mungkin jauh lebih lama, pasti akan ada info yang berbeda ya tentang motor ini ya teman-teman. Oke, terus support channel ini ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya doakan teman-teman yang support selalu sehat ya, sukses. Oke, sampai berjumpa di ulasan berikutnya. Salam gaspol. Terima kasih.